atasnya larangan-larangan itu. Orang tuh berzina sepertinya enak, tapi enak yang mengandung risiko. Umpama dianggap enak, ketularan penyakit, muncul anak yang nggak jelas STNK-nya, BPKB-nya nggak ada, anak-anak bodong kan akhirnya, investasi bodong, merusak nama baik dia, nama baik yang dizinai, nama baik manusia kalau ada muncul dari perzinaan. Mutus silaturahim, anaknya jadi bingung, ayah saya ini sopo yo, tak anggap demit kok ya aku jadi menungso. Larang riba, menghalalkan perdagangan. Ngelarang mandang yang tidak mahram, menghalalkan mandang pada istri, pada yang mahram. Di setiap ada larangan, ada solusi. Ikut nafsu apa ikut aturan yang benar. Karena nafsu ini secara umum menjerumuskan kita pada hal yang menghancurkan kita. Aw ma malakat aimanuhum, atau budak malakat aimanuhum yang kekuasaan-kekuasaan mereka memilikinya, atau terjemah bebasnya aw ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahaya mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya orang-orang yang telah menjaga farjinya kecuali kepada istri dan hamba sahayanya, ghairu malumin, bukanlah orang-orang yang dicela. Mereka sudah benar karena mereka ngambil solusi di tempat yang diridhai oleh Allah. Menjauhi yang dilarang, menuju yang diridhai Allah. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka barang siapa mencari wara'a dzalika, yang selain itu, selain solusi yang halal berupa istri dan hamba sahaya perempuan, faulaika, maka mereka orang yang cari solusi pada yang selain yang dibenarkan. Hum, mereka al-adun, adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Melampaui batas yang diridhai oleh Allah. Di setiap ada larangan ada solusi, dan solusi ada pahala, menerangkan hati, ada hidayah, jaminan surga, dan seterusnya. Orang itu kalau melanggar kemudian mati, matinya su'ul khatimah. Jadi kalau orang taat kemudian tengah-tengah taat mati, walaupun itu ketemu istri, husnul khatimah namanya. Maka katanya sebagian ulama, kalau kamu ketemu istri, itu adalah bagian dari yang diridhai Allah. Maka malakul maut datang, nggak usah berhenti, teruskan aja. Bangun-bangun sudah masuk surga, istrinya lebih cantik. Ini seperti guyon, memang begitu itu. Kita sudah dalam kesuksesan kok. Kalau sudah dalam ridhonya Allah itu sudah dalam kesuksesan. Makan sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah, sudah dekat jalan yang benar. Makan dengan halal, pakai bismillah, pakai tangan kanan. Tengah-tengah makan, malakul maut datang, enggak usah berhenti, kamu itu dalam jalan surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Dah, teruskan makan. Selesai dicabut nyawa, sudah makanannya ganti yang lebih enak lagi di surga sana. Ila qaulihi, sampai firman-Nya Allah, alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang beriman yang bersifat yang mulia-mulia tadi, di antaranya bisa menjaga kemaluannya, mereka akan mewarisi surga firdaus. Dapat warisan surga firdaus dari Allah. Dapat pemberian surga firdaus dari Allah. Mewarisi maksudnya mendapatkan warisan, mendapatkan pemberian. Kamu rumahnya dari mana? Saya mewarisi dari ayah saya. Ya, maksudnya saya mendapatkannya dari ayah saya. Ini mendapat dari siapa ini warisannya? Dari yang menciptakan firdaus, yang berjanji, yang memiliki.
Kalau di dunia ini sepertinya memiliki warisan, ternyata warisannya mau ditinggal. Di sana begitu orang itu mewarisi surga Firdaus, mereka fiha dalam surga Firdaus, khalidun, mereka kekal. Di surga itu di samping nikmatnya itu sudah begitu sempurnanya, ditambah seterusnya. Tidak ada putusnya, tidak ada berhentinya. Di dunia itu ya nikmat-nikmat itu ada. Allah telah berfirman, kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di dunia itu nikmat itu ada. Dan itu diantara hikmahnya adalah supaya mengingatkan kita pada nikmat-nikmat surga. Oh, di dunia ini Masya Allah, makan sate gula aja enaknya, tapi enaknya nggak lama. Lepas itu jadi sakit perut, lepas itu pengen ke toilet dan sebagainya. Wah, alangkah enaknya kalau enaknya ini berterusan, tidak ada putusnya. Itu ada itu di surga sana. Nanti selesai tahasus pengennya nikah aja. Lepas nikah ternyata pada menyesal, kenapa nggak sejak dulu saya menikah. Padahal nikmatnya juga hanya sebentar aja. Kalau pengen lama, nikmatnya nikah itu ya di surga. Ini kenikmatan-kenikmatan dunia ini bagi orang beriman sebetulnya iming-iming dari Allah supaya kita semangat untuk mendapatkan surga. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk itu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. Kalau seorang wanita telah salat 5 waktunya salat fardu. 1881. Yang lainnya sudah kita baca kemarin. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Kenapa yang disebutkan hanya sholat saja? Kata sebagian syarahnya, karena sholat itu adalah ibadah terpenting selepas iman. Yang ditanya pertama kali sholat. Kalau sholatnya dijaga, maknanya yang lain-lain, yang fardu-fardu juga dijaga, begitu. Wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Salat 5 waktu, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Begitu pentingnyakah taat pada suami? Ya penting. Setiap manusia itu punya posisi masing-masing. Laki-laki punya posisi yang tidak bisa digantikan wanita. Wanita punya posisi yang tidak bisa digantikan laki-laki. Suami punya capek yang tidak bisa dilakukan wanita. Wanita juga punya mujahadah yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Enggak ada laki-laki hamil. Laki-laki menyusui enggak ada. La ilaha illallah. Maka di dalam aturan masyarakat manusia itu diantara yang sangat penting ada yang ditaati. Di pondok ini kalau nggak ada yang ditaati ya buyar. Di kamar itu nggak ada yang ditaati buyar. Rombongan safar, rombongan kecil-kecilan nggak ada yang ditaati buyar. Nah begitu juga suami istri itu kalau nggak ada yang ditaati ya buyar. Padahal itu satu pertemuan yang begitu banyak potensi mendapatkan anugerah-anugerah khusus dari Allah yang hanya bisa didapatkan kalau ada bentuk pertemuan namanya suami dengan istri. Dari situlah jadi asbab munculnya manusia-manusia beriman. Jadi ini dalam kerjasama yang besar. Ini bukan mentarget kalian untuk nikah, bukan ya. Yang sudah menikah itu biar tahu keuntungannya. Ada orang seperti kita ini ngaji ngasar, hati terang benderang. Ayat Hidzi tambah terang lagi.
Baca sholawat tambah sempurna lagi. Baca tasbih tahmid tahlil, wah tambah menggelora semangatnya untuk amal agama. Ini semua yang diceritakan tadi, amal-amal tadi adalah sifat yang itu tidak mungkin dilakukan kecuali kalau ada zatnya. Zatnya siapa? Ya kita ini, orang-orang beriman seperti kita ini. Yaitu asbab, orang itu jadi asbab munculnya amal. Ini orang itu jadi asbab ramainya masjid. Pahalanya banyak enggak? Banyak banget. Orang ini jadi asbab apa itu orang-orang pesantren. Banyak enggak pahalanya kira-kira? Wah, double pahalanya. Ini jadi asbab munculnya amalan kebaikan di daerah ini. Semua kebaikan dia ini tergantung ada pelakunya apa tidak. Kalau di daerah itu enggak ada orang, bisa enggak dia mentarget orang untuk amal? Bisa enggak? Datang ke masjid atau datang kampung, kampungnya kosong, dia target, ayo dakwah, ayo ngaji, ayo itu. Kira-kira ada yang berangkat apa tidak? Enggak ada. Maka orang itu kalau jadi asbab munculnya manusia, yaitu menikah itu, dia ini seperti punya pabrik yang memproduksi zat-zat yang akan ditempeli seluruh amalan yang diwariskan Nabi kepada umat. Maka Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan, pengalaman saya tidak ada perkara yang lebih cepat mendatangkan terangnya hati dan ilmu laduni melebihi ketemu istri. Wah, Pak jadi pengen nikah semua, jangan begitu dong. Kalian itu bagiannya bagian ngaji, bukan bagian praktek nikah. Yang praktek nikah sudah ada, hari Kamis itu sudah ada, yang mewakili sudah ada, kalian bagian pengen aja lah. Maka dalam hadis-hadis itu, kalau ada istri sedang di dapur, kemudian suaminya pengen kepada dia, maka dia tidak boleh menunda. Ya, di dapur itu dah, nggak usah ditunda-tunda. Karena ini pahala besar. Kok ditunda nanti investasinya jadi tertunda pahalanya. Ya kurang lebihnya begitu. La ilaha illallah. Sampai sebegitunya kurang lebih arahannya Nabi kepada wanita mengenai pentingnya kerjasama dengan suaminya, karena ini satu perkara yang besar. Tanpa ada ini dia sendiri itu nggak ada. Dakhalat, maka wanita yang punya sifat tersebut akan masuk min ayyi abwabil jannati sya'at, dari pintu surga mana saja yang dia mau. Pintu surga itu ada pintu ar-rayyan untuk orang yang puasa. Ingat, orang yang puasa itu ketempelan sifat puasa. Paham enggak? Untuk orang yang zikir, orang yang zatnya ketempelan dengan sifat zikir. Untuk orang yang dakwah, untuk orang yang berjuang, yang ketempelan sifat dakwah di zatnya itu. Nah ini istri ini jadi asbab munculnya zat itu, maka akhirnya dia boleh masuk. Bahkan zahirnya hadis ini di antara mafhumnya, dia boleh ngambil anugerah dari semua pintu yang isinya sifat-sifatnya zat tadi. Boleh ngambil anugerah dari ar-rayyan, boleh anugerah dari pintu sedekah, pintu zikir, pintu jihad, pintu dan sebagainya. Masya Allah kan? Nah, itu diantara maksudnya begitu itu. Karena itu semua zat-zat itu munculnya dari pernikahan itu, dari kerjasama antara suami istri itu. Maka kok istrinya ini sudah sholikah, istri jadi sholikah, taat kepada Allah dengan sholat lima waktu, kemudian menjaga kemaluannya, dan kemudian taat kepada suaminya, tentu saja dalam hal-hal yang diridhai Allah, maka dia diberi anugerah bisa masuk dari semua pintunya surga yang dia mau. Masuk dari ar-rayyan, ngambil dari anugerah ar-rayyan. Mana dari ini anugerah ini? Boleh semua. Luar biasa. Maka jadi wanita itu untung.
Di sini nggak disebutkan suruh khurut, nggak disebutkan suruh yang lain-lain. Wes taat pada suami sudah, masya Allah. Enak jadi wanita taat pada suami itu ya memang ada mujahadahnya. Tapi menurut saya lebih banyak enaknya. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Jadi kalau kamu baca kewajibannya lelaki banyak, suruh berjihad, suruh ini didik istrinya dengan baik, suruh mikirkan anaknya, suruh mikirkan nafkahnya, banyak. Wanita sedikit, sholat 5 waktu, menjaga kemaluan, taat suami, surga dari mana aja boleh masuk. Masya Allah. Kadang-kadang wanita ngeluh, umpama saya jadi laki-laki, enak jadi wanita. Kalau saya jadi wanita ya sudah, itu dinikmati dan itu enak. Jadi laki-laki ya, kita laki-laki kan sudah tahu ini enaknya jadi laki-laki kan. Maka semuanya mensyukuri nikmatnya masing-masing. Itu namanya nikmat yang tidak tergantikan. Maka termasuk orang yang dilaknat, laki-laki pengen jadi wanita, wanita pengen jadi laki-laki, itu pengen menukar nikmat. Maulaya salli wa sallim daiman abada